bila hari Muhammad Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, junjungan alam semesta yang mulia Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat keluarga yang segera bersama. Lalu mimbar yang mulia Muhammad berhasil kepada pribadi dan umumnya kepada jemaah. Marilah kita tingkatkan kekuatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Adapun tema pertanyaan kita musim kali ini tetap istiqomah usai Ramadan. Sebelum Ramadan tiba, kita selalu menantinya dengan penuh kerinduan. Setelah ia pergi meninggalkan kita, saatnya ini kita bermuhasabah dan mengingatnya kembali apa yang kita lakukan pada kita ini depan itu. Apabila kita telah beramal selama Ramadan, maka marilah kita bermuhasabah dan tingkatkan segala Ramadan. Akan tetapi sebenarnya, jika kita termasuk orang-orang yang lalai dalam melakukan kewajiban atau dalam menjauhi larangan selama Ramadan, marilah kita segerakan diri kita untuk membawa dengan suka. Segera kita berdoa diri kita sebelum hari menjadi. Meskipun bulannya belum memberi mulia dan ampunan, rahmat tetap terikat dan pahala kita yang berlalu. Akan tetapi, waktu untuk melakukan kebaikan tidaklah pernah berlalu kecuali dengan demikian. Siang dan kiam dapat menunjukkan sebanyak kali. Puasa dan berbagai ibadah yang lain tetap diperintahkan di luar Ramadan. Islam memberi kesempatan kepada kita agar tetap untuk meneruskan dan melestarikan ibadah puasa. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berpuasa 6 hari di Syawal dalam sabdanya, "Man shoma Ramadan tsumma asbaha musakan fi Syawal kana kasiyami dzakari." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di Syawal, maka ia seperti puasa setengah tahun. Hadis riwayat Muslim. Di samping itu juga ada puasa sunnah Senin Kamis, ada puasa sunnah 3 hari, yaitu 12, 14 dan 15 saja yang diberikan. Dan ada beberapa puasa sunnah yang lain. Rasulullah SAW juga menganjurkan agar kita melakukan salat malam sebelum tahun, tidak hanya pada bulan Ramadan. Baginda Nabi SAW bersabda ini, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian dia solat dan membangunkan istri. Jika istrinya menolak, dia menciumkan air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, kemudian dia solat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak, dia menciumkan air di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari. Segeralah diri kita untuk terus berbuat baik dan melakukan berbagai ketaatan. Mumpung kita masih muda, kita manfaatkan masa muda kita untuk berbuat baik sebelum kita tua. Mumpung kita sehat, kita manfaatkan masa sehat kita untuk berbuat baik sebelum kita sakit. Mumpung punya kesempatan, kita manfaatkan bisa sempat kita untuk berbuat baik sebelum kita disibukkan dengan kesibukan. Selagi kita hidup, kita manfaatkan masa hidup kita untuk berbuat baik sebelum kita mati. Dunia adalah waktu untuk beramal dan akhirat adalah waktu untuk mempertanggungjawabkan amal. Penyesalan di akhirat dari dunia dan akhirat. Jangan sampai kita tergoda mereka yang mengatakan di akhirat, ya semoga ada waktu di jannah. Amat besar penyesalan itu atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban kepada Allah. Quran surah Sunnah ayat 75. Atau termasuk mereka yang ketika melihat azab mengatakan, "Lau annani tawakkan fa'atuhu minal muslimin." Seandainya aku dapat kembali
di dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berkaya. Tuhan sudah kasih mereka itu kebenaran. Atau termasuk mereka yang ketika diantar neraka, mereka mengatakan, Rabbana akhrijna amal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan apa yang telah pernah kerjakan dulu. Tuhan surah Al-Baqarah. Ma'asyiral muslimin dan ma'asyiral muslimat. Dalam senantiasa menjaga dan terus menjaga apa yang Allah berikan karena kewajiban dari kita dan diri kepada Allah dan Muhammad. Dalam diskusi Allah Taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktu 'alaihi." Tidaklah hamba mendekatkan diri kepada-Nya dengan sesuatu yang Dia cintai daripada dengan apa yang Dia wajibkan kepada-Nya. Hadis riwayat Bukhari. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bukankah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita menjaga diri kita dari api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah separuh dari dosa. Bukankah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan kepada kita dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim mengenai seorang perempuan berzina yang diampuni dosanya karena menolong seekor anjing yang sedang berdosa. Jangan pula sekali-kali meremehkan dosa dan maksiat yang kita lakukan dengan dalil ini hanya dosa kecil, karena dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dan akan membuka jalan menuju dosa besar. Dan dosa besar adalah perkara dan jalan menuju itu. Seseorang yang melakukan dosa besar terus-menerus, dikhawatirkan nanti matinya dalam keadaan surga. Alhamdulillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Iyyakum wa muhaqqaratil dzunub." Jauhilah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh kalian dosa-dosa kecil. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin bermanfaat. Demikian kebenaran apa yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita dan akhirnya mereka kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pintu rahmat, hidayah dan hidayahnya kepada kita, mengampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang kita, dosa istri dan anak-anak kita, serta dosa seluruh kaum muslimin. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu ma hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat.